Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Masih tema 5 cuaca, subtema 2 perubahan cuaca. Hari ini kita akan belajar matematika. Ya, matematikanya kita akan membandingkan bilangan pecahan. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan dulu ya. Bentuk umum pecahan itu seperti ini. Ada angka yang di atas ini sama ada yang di bawah. Nah, angka yang di atas ini namanya pembilang. Angka yang di bawah namanya penyebut. Ingat ya, angka yang di atas namanya pembilang. Angka yang di bawah namanya penyebut. Ingat-ingat dulu ya, itu harus dihafal. Pokoknya kalau ada bilangan pecahan, yang di atas itu namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Tidak boleh kebalik-balik. Oke, silahkan diperhatikan dulu. Kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh 1. Bandingkan 1/2 dan 1/4. Manakah yang nilainya lebih besar? Ya, gimana caranya? Pecahan itu ibarat kita punya sebuah roti. Ini ada 2 buah roti karena kita mau membandingkan. 2 roti ini besarnya sama. Tapi yang satu dibagi menjadi 2, yang satu dibagi menjadi 4. 1, 2, ini 1, 2, 3, 4. Roti yang dibagi menjadi 2, masing-masing potongan nilainya 1/2. Nah, yang dibagi menjadi 4, masing-masing potongan nilainya 1/4. Nah, sekarang kita mau membandingkan nih, satu potongnya 1/2 dan satu potong yang 1/4, lebih besar yang mana? Kelihatan kan kalau digambar kayak gini? Ya, lebih besar yang 1/2. Maka ini dibaca 1/2 lebih besar dari 1/4. Atau 1/4 lebih kecil dari 1/2. Kalian ingat tanda ini ya. Tanda ini akan selalu terbuka ke bagian yang lebih besar. Tuh, nyaplok lah istilahnya. Lanjut. Contoh 2. Bandingkan 1/6 dan 1/4. Manakah yang nilainya lebih besar? Caranya seperti tadi. Ada kue 2, yang satu dibagi menjadi 6, dan masing-masing potongan nilainya 1/6. Kue yang kedua dibagi menjadi 4, masing-masing potongan nilainya 1/4. Sekarang kita bandingkan per potongnya. Ini yang 1/6. Ini 1/6. Dan ini yang 1/4. Lebih besar yang mana? Ya, lebih besar yang 1/4.
Lihat ya tandanya selalu terbuka ke yang lebih besar. Ingat ya, ini dibaca 1/6 lebih kecil dari 1/4 atau 1/4 lebih besar dari 1/6. Sampai sini sudah mulai paham ya. Ini kemarin juga sudah kita bahas kok. Saya cuma mengulang saja. Kita lanjut ya. Contoh ketiga. Bandingkan 1/4 dan 1/8. Manakah yang nilainya lebih besar? Caranya sama. Ada 2 kue. Tuh, 2. Kue yang pertama dipotong-potong menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Masing-masing potongan nilainya 1/4. Nah, kue yang kedua ini kita bagi menjadi 8. Masing-masing potongan nilainya 1/8. Sekarang kita akan membandingkan per potongnya. 1/4 dan 1/8. Ini yang 1/4 segini ini, yang 1/8 segini. Kelihatan kan mana yang lebih besar? Benar sekali, 1/4 lebih besar dari 1/8. Kelihatannya 1/8 lebih kecil ini. 1/4 lebih gede. Dan lihat tandanya terbuka ke yang lebih besar. Ini dibaca 1/4 lebih besar dari 1/8. Atau 1/8 lebih kecil dari 1/4. Ya, sudah 3 soal. 3 contoh soal maksud saya. Kalian pahami? Kalau kalian belum paham, kalian ulang lagi ya videonya ya. Sampai paham. Ini materi ini harus paham. Oke? Karena nanti akan segera ulangan harian. Oke, lanjut ya. Kesimpulannya. Nah, kita lihat dari tadi jawabannya. Yang pertama itu 1/2 lebih besar dari 1/4. Terus ada lagi 1/4 ternyata lebih besar dari 1/6. Dan 1/4 lebih besar dari 1/8. Ini jawaban 3 contoh soal yang tadi. Nah, terus kalian ingat gak tadi? Kalau pecahan itu yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Dari sini kita bisa lihat ya. Pembilangnya sama semua, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Yang beda itu penyebutnya. Nah, 2 dan 4, 4 dan 6, 4 dan 8. Pembilangnya sama semua, yaitu 1, penyebutnya yang beda-beda. Nah, untuk pecahan yang pembilangnya sama, maka semakin besar penyebutnya, ini penyebutnya itu yang di bawah ini, kalau angkanya semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahan tersebut. Nih, lihat nih, 1/2 lebih besar dari 1/4. Berarti ini kan penyebutnya 4 nih, sedangkan ini penyebutnya 2. Makin besar penyebutnya, nilainya makin kecil. Kalian amati ya dari contoh soal yang tadi. Atau semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahan tersebut. Pokoknya kalau angka yang atas itu sama, kita kalau mau membandingkan 2 bilangan pecahan, kita lihat kalau angka yang atasnya itu sama, terus angka yang di bawah itu kalau makin besar dia makin kecil berarti nilainya. Misal ini ya, 1/2 dan 1/4. Angka atasnya kan sama itu, sama-sama 1. Nah, kita lihat angka bawahnya.
angka bawahnya ada 2 dan 4. Nah, yang angka bawahnya 4 atau penyebutnya 4 ini berarti pecahan ini nilainya lebih kecil. Kalau masih kurang jelas, kalian ulang lagi videonya dari awal. Kalian amati contoh soalnya. Oke, sampai paham. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, contoh soal berikutnya. Bandingkan 1/4 dan 2/4. Manakah yang nilainya lebih besar? Nah, ini kita lihat di sini soalnya. Kalau tadi kan pembilangnya atau angka yang atasnya sama. Nah, ini beda. 1 dan 2. Yang sama malah penyebutnya atau angka yang di bawahnya ini sama-sama 4. Nah, 1/4 dan 2/4. Gimana sih cara membandingkannya? Ya sama saja kayak yang tadi. Ibarat kita ada kue 1 dan kue 2. Kuenya sama-sama kita bagi menjadi 4. Nilainya 1/4 per potongnya itu 1/4. Nah, kue yang kedua juga kita bagi menjadi 4. Nilai per potongnya sama-sama 1/4 juga ya. Bedanya, kue yang pertama kita ambil satu bagian saja, maka dari itu nilainya 1/4. Kue yang kedua, ini kan 2/4, berarti kita ambil 2 bagian. Tuh, 2 bagian nilainya 2/4. Nah, ini kita bandingkan 1/4 dan 2/4. Mana yang lebih besar? Kelihatannya 2/4 lebih besar. 1/4 lebih kecil dari 2/4. Atau 2/4 lebih besar dari 1/4. Lanjut. Contoh kelima. Bandingkan 3/4 dan 2/4. Caranya sama, ada 2 kue, sama-sama kita potong menjadi 4 bagian. Tuh. Kue yang kedua juga jadi 4 bagian. Nah, kue yang pertama 3/4, berarti kita ambil 3 bagian. 3 bagian ini nilainya oke. Kue yang pertama kita ambil 3 bagian. Kue yang kedua kita ambil 2 bagian. Nah, ke kue yang pertama ini kan 3 bagian, nilainya 3/4. Nah, kue yang kedua ini 2 bagian, nilainya 2/4. Nah, kalau ada kue besarnya sama, dipotong-potongnya juga sama, yang ambil 3 potong pasti lebih besar dong daripada yang ambil 2 potong. Nah, dari gambar aja kelihatan nih. 3/4 lebih besar dari 2/4. Atau 2/4 lebih kecil dari 3/4. Silahkan kalian amati dulu. Oke, paham ya? Kita lanjut contoh berikutnya. Contoh ke-6, bandingkan 2/4 dan 4/5. Ini unik ini. Angka atasnya atau pembilang itu beda, yaitu 2 dan 4. Angka yang bawah atau penyebutnya juga beda, 4 dan 5. Gimana cara mengerjakannya? Sama saja. Ada 2 kue. Kue yang pertama kita bagi menjadi 4. Kue yang kedua kita bagi menjadi 5. Oke, nanti ya. Nah, kue yang dibagi menjadi 4 ini nilai masing-masing bagiannya 1/4. Nah, kue yang kedua kita bagi menjadi 5. Masing-masing bagian nilainya 1/5. Kue yang pertama kita ambil 2 bagian. Kenapa 2 bagian?
karena ini 2/4. Lihat 2/4 maksudnya adalah 2 bagian dari total 4 bagian. Tuh nilainya 2/4. Kue yang kedua kita ambil 4 bagian. Kenapa 4 bagian yang kita ambil? Karena di sini 4/5. Maksudnya 4 bagian dari total 5 bagian. Nilainya 4/5. Mana yang lebih besar? Tentu saja 4/5. Kelihatannya ini lebih gede. Tuh 2/4 lebih kecil dari 4/5. Atau 4/5 lebih besar dari 2/4. Oke, kalian amati dulu. Sudah paham ya? Kesimpulannya itu jawabannya tadi kan 2/4 lebih besar dari 1/4. 3/4 lebih besar dari 2/4. Ingat lagi, yang atas itu namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Untuk pecahan yang penyebutnya sama, semakin besar pembilangnya, maka semakin besar nilai pecahan tersebut. Semakin kecil pembilangnya, maka semakin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, 2/4 dan 1/4. Kan penyebutnya sama-sama 4. Kalau pembilangnya lebih besar, nih 2 dan 1 kan besar 2 ya. Maka pecahan 2/4 itu nilainya lebih besar dari 1/4, gitu maksudnya. Oke, contoh soal udah semua ini. Sekarang kita ke tugas. Nah, tugas hari ini anak-anak silahkan buka LKS tema 5 halaman 41. Di situ ada soal matematika ya. Kalian kerjakan soal matematika yang ayo berlatih. Ada 4 soal. Itu membandingkan pecahan. Silahkan kalian kerjakan. Kalau sudah selesai silahkan dikirim via WhatsApp ke saya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak. Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung hubungi saya via WhatsApp boleh, telepon juga boleh. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Tetap belajar, jaga kesehatan, jaga kondisi, dan ya makan makanan yang bergizi ya. Pokoknya jaga kesehatan. Selama pandemi ini kita wajib benar-benar menjaga kondisi tubuh kita. Dan jangan lupa belajar. Bermain boleh tapi jangan lupa belajar pokoknya ya. Sesuai porsinya saja. Oke. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.